sesuatu yang penting. Ya. Hari ini datang ke ruangan saya ini. Iya Pak, saya mau konsultasi tentang coaching. Oke, saya sudah mendengar Pak Agus tentang kegiatan yang akan dilakukan Pak Agus hari ini. Ya, Pak Agus akan melaksanakan kegiatan coaching. Ya, kalau boleh saya garis bawahi, kegiatan yang penting sekali, apalagi di dunia kita, di dunia pendidikan, terutama di manfaat bagi teman-teman kita, teman-teman guru. Nah, Pak Agus sudah mempersiapkan perangkatnya? Sudah komplit Pak. Boleh diceritakan tentang apa saja Pak Agus? Di sini saya menyiapkan tentang rubrik penilaian tentang coaching Pak. Yang pertama yaitu penilaian tentang percakapan yang akan saya lakukan. Baik. Yang pertama dengan mendengarkan aktif, kemudian bebas dari penilaian, asumsi pribadi, asosiasi serta dapat menangkap emosi coaching nanti. Yang kedua, saya akan berikan pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terbuka yang berasal dari informasi yang bersumber dari coaching. Yang ketiga nanti memberdayakan coaching dengan harapan coaching nanti dapat membuat rencana aksi yang spesifik dalam mengatasi permasalahannya. Selain itu, saya juga akan berbagi pengalaman baik untuk mendorong memunculkan ide-ide yang kreatif jika diminta oleh coaching. Baik sekali, Pak Agus, karena perangkatnya yang Pak Agus sudah siapkan sudah bagus ya, sudah komplit untuk kompetensi yang ingin dimunculkan dari kegiatan ini, dari coaching yang terutama. Itu kira-kira apa Pak Agus? Yang pertama yaitu kemampuan saya untuk mendengarkan aktif itu dari segala asumsi, asosiasi, kemampuan untuk menangkap emosi, itu kemampuan untuk bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot serta bisa untuk memberdayakan kemampuan si coaching. Baik. Kemudian indikator tercapaiannya bagaimana Pak Agus? Indikatornya yang pertama adalah selaku coach nanti dapat mendengarkan aktif yang bebas dari penilaian diri secara istilahnya secara subjektif ya, anggapan dan bebas dari pengaruh emosi si coaching. Kemudian ketika coach dapat menangkap dan menganalisis emosi dan dapat membuat coaching menyadari emosi serta menstabilkan perasaannya, serta selain itu juga coach bisa mendorong coaching untuk memberdayakan dirinya sehingga dapat melakukan rencana yang spesifik dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Baik, Pak Agus, karena sudah persiapannya matang, karena juga sudah waktunya ya ini ya Pak Agus ya. Iya. Saya akan bertindak sebagai supervisor di sini. Nanti saya akan mencatat poin-poin yang Pak Agus sampaikan, kemudian yang dari coachingnya yang juga ini diceritakan seperti apa, akan saya buat catatan ya Pak Agus untuk saya. Semoga nanti kegiatannya Pak Agus berjalan lancar, membawa ya dampak positif bagi saya, Pak Agus dan teman-teman semuanya tentunya. Ya, selamat melaksanakan kegiatan coaching Pak Agus. Terima kasih atas Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bu Dewi. Maaf Pak, mau mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, tidak apa-apa, mumpung saya ini jam kosong, jam longgar, silakan. Terima kasih Pak Ya. atas waktunya. Begini Pak, saya itu mau curhat Pak tentang murid saya itu ya Pak. Murid saya itu seperti ini Pak. Jadi bermasalah gitu loh Pak. Kira-kira permasalahannya di mana itu? Kalau bisa saya tahu. Oh gini Pak, murid saya itu ada yang aneh gitu loh Pak. Menurutnya kalau di kelas itu aneh. Jadi siswa lain itu kayak membuli. Anehnya Gitu. di mana? Nah itu loh Pak, anehnya itu kalau siswa itu kalau didiamkan, dia mencari masalah dengan siswa lain. Terus jika siswa itu sedang berjalan ke depan meja siswa lain tuh, dia pasti nyuel atau ngeblek gitu loh Pak. Jahil gitu ya? Iya jahil Pak. Terus kira-kira apa yang tujuan jenengan untuk mengatasi anak yang jahil tadi bagaimana?
Sudah Pak. Jadi dalam hal ini saya ingin mencari apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu loh Pak. Karena kan memang saya sudah melakukan sesuatu hal, tapi mungkin kalau kok belum berjalan gitu Pak, belum. Sebelumnya apakah Bu Dewi sudah mengidentifikasi tentang anak tersebut, kenapa kok dia jahil seperti itu? Sudah Pak. Jadi di rumah itu tidak diperhatikan orang tua. Oh, karena kurang perhatian dari ya, orang tua. kebetulan Selain kan itu adalah adanya itu juga dia itu karena memang kurang perhatian dari orang tua, ikut bapak sambung itu ya Pak. Jadi kalau ke sekolahan itu dia itu rambut acak-acakan, padahal itu kan cewek ya Pak. Jadi rambut acak-acakan, jadi siswa lain itu kayak greget pengen mungkin ngejek atau intinya sebetulnya ya pengennya menasehati, intinya kok rajin kapan gitu ya Pak. Tapi mungkin dianggapnya dari siswa tersebut itu seperti hal ejekan seperti itu. jadi kurang terurus gitu ya? Iya Pak. Sudah pernahkah untuk berkomunikasi dengan orang tua sambungnya? Kalau untuk bapaknya sambung belum Pak, tapi kalau untuk ibunya yang kandung itu sudah 2 kali saya komunikasi, itu sudah saya panggil terus bicara dengan saya dan juga sama kepala Pak. Mungkin apakah dari pihak sekolah sudah ada istilahnya apa namanya solusi untuk itu? Sudah Pak. Ada pendekatan dengan orang tua sambungnya itu? Kalau dari yang orang tua sambung itu rencananya besok waktu pengambilan rapot itu loh Pak. Itu jadi nanti akan kedua orang tua kan nanti dipanggil semua ya Pak. Jadi nanti ada suatu intinya seperti hal nasihat ya, intinya dari Ibu Kepala dan juga dari saya sebagai wali kelas nanti juga akan ada nasihat untuk siswa, mungkin bukan hanya orang tua itu saja Pak, tapi orang tua lainnya. Mungkin itu kan jadi permasalahan di kelas ya, mungkin iya, ada teman-teman yang lain jadi timbul untuk membuli dan sebagainya. Itu untuk mencegah biar tidak ada pembulian, apa yang jenengan akan lakukan? Kalau untuk saat ini ya Pak, saya lebih ke yang siswa lainnya, intinya saya bilang ke siswa saya yang selain itu ya Pak, yang aneh itu nanti saya bilang jangan menggoda dia dulu, intinya nanti nek menggoda ngerti sendiri, nek sudah dipukul gitu Pak. Jadi terus siswa itu sudah mengerti, oh iya jadi tidak menggoda. Tapi ada suatu kejadian lagi waktu dia jalan itu, siswa lain kan mau ke depan, intinya menilaikan pekerjaannya itu loh Pak, tapi langsung diplok seperti itu Pak. Oke. Kemudian untuk rencana kedepannya, untuk biar kejadian seperti itu tidak terulang-ulang, kan terulang-ulang toh Bu? Iya Pak. Itu bagaimana rencana dari Bu Dewi untuk biar anak nanti harapan yang jenengan kan bisa berubah. Nah itu rencananya bagaimana? Kalau saya rencana saya itu siswa itu akan saya dekatkan dengan saya. Jadi untuk secara personal gitu ya. Jadi nanti kan saya lebih bisa mengamatinya secara khusus gitu loh Pak. Jadi kalau siswa menilaikan kan nanti biar satu-satu gitu, tapi dia kalau di samping saya kalau anak lainnya itu kan nanti dia jalannya lewat kanan saya Pak. Jadi untuk menghindari suatu kejadian itu Pak. Nah itu kan rencana pendeknya untuk ke depannya. Kemudian untuk seperti ini itu tanggung jawab siapa? Hanya apakah dari wali kelasnya saja seperti jenengan toh, atau harus ada dari orang tua atau kepala sekolah? Ya, ini tanggung jawab dari kita semua ya Pak. Jadi lebih ke saya, mungkin saya yang lebih greget, terus kemudian kepala sekolah juga ikut cawe-cawe gitu Pak selama ini. Terus juga guru di samping saya itu, karena kalau dia itu itu kan teriak-teriak, jadi guru di samping saya itu juga ikut intinya menasehati gitu Pak. Ya, itu Bu. Mungkin
semuanya bisa terrealisasi ya Bu ya untuk rencana panjenengan. Semoga nanti anak ini bisa teratasi dan permasalahan jenengan juga sudah bisa diatasi. Iya, terima kasih Pak. Dengan percakapan kita, curhat saya itu saya mendapat tercerahkan, mendapat pencerahan dari Pak Agus untuk saya melakukan apa terhadap murid saya tersebut. Terima kasih Pak Agus. Ya, semoga bisa terlaksana. Amin, terima kasih Pak Agus. Ya, selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Oke Pak Agus, Ya, Pak. tadi ketika Pak Agus melaksanakan kegiatan coaching ya, saya tidak mencatat Pak Agus dalam catatan kecil saya di sini tentang poin-poin yang sudah disampaikan oleh Kuci. Kemudian Pak Agus sebagai coach juga sudah menjadi coach yang baik ya, tadi saya sudah mengamati sekali. Kemudian indikator dan juga ketercapaiannya sudah sesuai dengan harapan Pak Agus atau belum? Alhamdulillah untuk pelaksanaan kegiatan coaching tadi indikator ataupun tujuannya sudah tercapai. Sudah tercapai semua ya. Bahkan melebihi ekspektasi saya. Iya, betul. Karena dalam percakapan tadi itu muncul ide-ide baru, muncul pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach tadi lebih bisa untuk menggali potensinya, bisa mencari solusi yang masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dengan adanya coaching ini bisa menjadi salah satu cara untuk solusi atau mencari jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Iya, tadi saya juga melihat Pak ketika Guci itu mengeksplor dirinya sendiri dari yang sebetulnya dia ada keterbatasan, ternyata setelah kegiatan ini dia bisa melewati batas itu dengan kekuatannya sendiri. Luar biasa sekali. Dia juga bisa untuk menjadi lebih mengatur emosi, menstabilkan emosi, dan bisa dengan itu bisa mencari ide-ide untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya sendiri. Betul. Baik Pak Agus, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Semoga kegiatan ini akan merembet ke teman-teman kita agar menjadi satu budaya positif di sekolah kita. Itu ya Pak Agus, semangat Pak Agus ya. Semangat, Ya. terima kasih Pak. Oke Pak Agus, selamat beraktivitas kembali Pak Agus. Ya. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Bu Dewi. Dalam kegiatan coaching siang ini saya berperan sebagai pengamat ya Pak Ahmad. Betul. Saya akan mengamati kegiatan coaching Anda bersama Pak Agus, di mana Pak Ahmad itu menjadi coach, kemudian Pak Agus menjadi coachee. Sebelum melakukan pengamatan, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Ahmad, bagaimana rubrik penilaian coaching yang akan dilakukan Pak Ahmad nanti? Kebetulan Bu, ini sudah saya siapkan ya. Ada 3 Bu nanti yang akan saya pakai, 3 rubrik. Yang pertama nanti rubrik tentang bagaimana kita mendengarkan sebagai pendengar aktif gitu. Kemudian yang kedua rubrik tentang membuat pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga nanti saya akan siapkan ya, ini sudah saya buat ya di sini tentang rubrik bagaimana cara memberdayakan coaching agar keluar ide-idenya, keluar sesuatu hal yang baru yang sebelumnya belum ada, seperti itu. Oh, berarti terima kasih Pak. Berarti 3 rubrik ya Pak? Iya, 3. Yang saya tangkap tadi dari Pak Ahmad, yang pertama mendengarkan dengan aktif, yang kedua memberi pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan coachee. Izinkan saya bertanya Pak, Iya. apa kompetensi yang ingin dikembangkan dalam percakapan coaching nanti? Saya ingin memberdayakan coachee agar mampu mengeluarkan ide-ide baru, kemudian agar coachee ini dapat mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari solusinya, kemudian melaksanakannya. Jadi itu ya ingin saya capai kompetensi dari kegiatan ini nanti, seperti itu. Bagus sekali Pak. Baik. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik dalam memberdayakan coachee yang menjadi fokus pengamatan Anda terhadap coachee dalam percakapan coaching kali ini Pak? Oke.
Yang menjadi fokus ya terutama saya akan memancing kreativitas dari Kuci, bagaimana dia dapat menyelesaikan permasalahannya dari point of view-nya Kuci ya tentunya. Kemudian saya juga akan mendorong Kuci untuk membuat rencana aksi yang tentunya pasti akan bermanfaat bagi penyelesaian di permasalahannya nanti. Dan yang terakhir tentu saja dari setiap rencana aksi pasti akan ada yang namanya tanggung jawab yang harus diembankan. Saya akan mengarahkan bahwa Kuci nanti akan melaksanakan aksi, tapi tidak hanya sekedar melaksanakan aksi, dia juga harus mempertanggungjawabkan aksinya tersebut untuk kemaslahatan bersama seperti itu. Ya, baik Pak. Dalam suatu kegiatan mungkin kan pasti ada tujuan ya Pak. Ya. Mungkin dari kegiatan kucing ini tujuan pengembangan yang ingin dilakukan Pak Ahmad seperti apa Pak? Saya ingin kegiatan kucing ini bertujuan yang pertama pasti mengembangkan dirinya. Jadi tidak hanya berputar dalam penyelesaian masalah saja, tapi juga bagaimana kita menciptakan problem solving yang akan muncul dari kegiatan kucing yang kita laksanakan. Kemudian saya juga punya angan-angan bahwa kegiatan ini nanti akan dapat ditiru oleh teman-teman kita dalam hal penyelesaian masalah dari problem mereka masing-masing yang tentunya pasti berbeda seperti itu. Oh, baiklah Pak Ahmad, mungkin dari penjelasan Pak Ahmad tadi tentang tujuan itu yang sudah menjadi indikator juga ya Pak. Betul, iya. Baiklah, mudah-mudahan untuk kegiatan coaching kali ini akan berjalan lancar dan saya juga akan mengamati apa yang akan terjadi dalam kegiatan coaching ini. Semoga dapat menjadi suatu pengalaman ya Pak dan ya, juga Bu, bermanfaat bagi semuanya. Ya, Terima kasih Pak Ahmad. Iya Bu, mohon izin ya Bu ya, saya langsung melakukan. Ya, silakan Pak melakukan coaching. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Agus. Ya, selamat siang Pak Agus. Kok ada apa ini kok tumben-tumben sekali? Pak, saya ada sedikit permasalahan di dalam kelas Pak. Seperti itu ya. Iya. Oke. Bisa diceritakan Pak Agus tentang apa ini? Mohon maaf sebelumnya saya Ya. mau curhat ya. Wah, enggak apa-apa, santai-santai Pak. Ini juga waktu istirahat. Ini Pak, saya punya murid itu istilahnya kurang dalam segalanya. Oh gitu. Jadi enggak bukan keterbatasan tapi dia kurang dari segi Memang kemampuannya ya, kemampuannya kurang. Misalnya dari matematika, hafalan dan sebagainya itu kurang semuanya. Betul. Kalau dia mengerjakan itu pasti paling terakhir sendiri. Oke, saya Itu alami. kalau boleh tahu Pak Agus, Iya. itu laki-laki atau perempuan ya Pak Agus? Laki-laki Pak. Oh laki-laki ya. Baik, ini berarti ada permasalahan yang kaitannya dengan peserta didik ya di kelasnya. Betul. Pak Agus sudah melihat fenomena ini sudah beberapa lama Pak Agus? Ini ya sekitar hampir 3 bulanan. 3 bulan ya. Baik. Tiap mengerjakan sesuatu itu pasti belakangan sendiri. Sampai pulang pun masih mengerjakan. Ada seperti itu. Berarti apa ya kalau orang bilang dalam bahasa pendidikan mungkin slow learners ya, Iya, mungkin itu ya, slow learners. Tapi itu masih dalam dugaan saya, tapi kan yang sebetulnya seperti apa nanti ya kita lihatlah seperti itu. Nah Pak Agus, tujuan kita ngobrol saat ini berarti untuk mencari titik temu dari permasalahan yang Pak Agus alami tentang siswanya tadi. Boleh tahu Pak namanya siapa itu? Namanya Rizky Pak. Oh Rizky ya, laki-laki Rizky kelas 6. Wah ini Padahal mau ujian. Iya, Jadi saya juga nih khawatir sudah nanti. mau masuk Iya. semester 2 ya ini ya. Betul. Oke, berarti tentang masalah di kelas. Oke, Pak Agus, karena saya pernah mengalami hal semacam itu ya Pak Agus. Kalau boleh tahu, sudah melakukan apa Pak Agus untuk mengatasi hal-hal itu? Yang sudah saya lakukan yang pertama itu saya gunakan tutor sebaya Pak. Oh gitu, Iya, dengan teman jadi ya? dengan temannya yang notabene jalannya pintar dalam segala hal.
itu saya jajarkan. Itu setiap hari? Ya nggak setiap hari tapi bergiliran, maksudnya kan ada yang beberapa yang pintar gitu loh Pak. Jadi bisa sehari ini sehari, jadi tidak temennya itu nggak bosan juga mengajari. Dengan tutor sebaya ya Pak Agus ya. Itu kalau dengan tutor sebaya semacam itu mungkin ada reaksi yang muncul dari Rizky itu atau tidak Pak Agus? Ya munculnya malah dari yang tutornya, maksudnya gitu, yang dari temannya ya. Terkadang kan juga apa ya, bosan dan sebagainya. Jadi saya juga apalagi yang harus saya lakukan. Gitu. Jadi sebenarnya Pak Agus juga sudah mencari apa ya, benang merahnya. Ya. Nah, Pak Agus, sebelum kita melangkah yang lebih jauh, Pak Agus ini kan sudah kenal Rizky ini selama kurang lebih 6 bulan ya, di semester 1 ini. Itu kira-kira Pak Agus punya ndak dugaan-dugaan kenapa kok Rizky menjadi seperti ini? Itu mungkin Pak Agus bisa cerita. Saya mengidentifikasi anak ini yang pertama mungkin dari pihak keluarganya, Keluarga, pola asuh, karena mungkin kurangnya perhatian dari orang tua, maksudnya untuk belajarnya mungkin tidak ditemani, sehingga dia itu. mungkin tidak tahu harus mengawali dari mana, sehingga mengalami keterlambatan dalam belajar. Pak Agus pernah tidak mencari informasi orang tuanya itu bekerja di mana atau sebagai apa? Rencana saya itu untuk menggali informasi dari orang tua nanti pas waktu rapotan, karena karena kan sebentar lagi kan juga rapotan. Ya, semester 1 ya. Rencana saya mau ketemu orang tua, saya mau mencari permasalahan apa yang dihadapi di rumah, karena kan kita kan tahunya di sekolahan. Pastinya ya pola asuh berpengaruh besar ya Pak Agus ya. Kemudian karena tadi Pak Agus sudah menyampaikan bahwa kemungkinan penyebabnya itu karena pola asuh. Ada mungkin Pak Agus dugaan-dugaan yang lain yang mengarah ke sana mungkin selain pola asuh Pak Agus? Ya kalau saya identifikasi lagi mungkin dengan kurangnya anak itu sendiri untuk memotivasi diri. Oh gitu. Soal gadget bagaimana Pak Agus? Kalau gadget itu anaknya malah tidak bermain gadget sebenarnya. Malah tidak ya. Jadi orangnya itu pendiam. Gitu. Mungkin ya apa ya, pendiam tapi kok lama maksudnya untuk berpikir dan sebagainya. Kalau ada keturunan dan tahu gitu. sampai ke sana. Kalau pendiam kira-kira di kelas dia punya teman dekat atau seperti apa? Nah itu masalahnya. Kadang kan malah jadi bahan ejekan. Oh gitu. seperti itu. Ya karena mungkin dari apa ya, kelemahannya tadi yang dia jadi malah jadi bahan buat temennya ya. Oh, gitu ya. Berarti memang apa ya, kalau di dunia kedokteran diagnosis awalnya ini karena pola asuh, bisa juga karena motivasi dari diri Rizky itu sendiri yang kurang ya. Kalau Pak Agus melihat dari hal lain mungkin ada lagi atau sudah hanya 2 itu aja? Ya kalau saya ya mungkin itu hanya 2 itu aja ya, itu dugaan Pak Agus. Baik Pak Agus, karena sudah membuat 2, kalau di dalam bahasa skripsi hipotesis ya ini, dugaan sementara tentang penyebab Rizky ini agak lambat akhir-akhir ini, kemudian ada tidak rencana Pak Agus untuk menindaklanjutinya itu? Rencana saya akan istilahnya apa ya Pak, memberikan drilling ya, karena kan materi ya Pak? Materi kan untuk biar walaupun tidak nanti semua masuk, tapi kan minimal ada beberapa yang masuk untuk nanti bekal sekolah. Nanti kan mungkin setelah pulang sekolah nanti kita tambah setengah jam atau 1 jam untuk tambahan ya, untuk dia gitu ya. Penguatan lah bahasanya. Jadi dalam 1 hari dia belajar tentang apa misalnya, kemudian kita kuatkan di akhir sebagai drilling Pak Agus kepada Rizky tadi. Ada yang lain Pak Agus itu? Ya mungkin kami juga minta bantuan dari kepala sekolah, dan mungkin guru yang lain yang terlibat dalam kelas saya untuk juga memberikan motivasi dan juga memberikan
Rizky tadi semangat dalam belajar. Oke, karena ya kalau kita menghadapi anak pendiam, kita tidak bisa ikut diam, kita harus aktif ya Pak Agus. Itu saran dari saya. Nah, untuk saran dari saya ini Pak Agus bisa terapkan nanti di aksi Pak Agus terhadap Rizky. Kemudian untuk apa namanya harapannya Pak Agus ini nanti pengen itu Rizky itu seperti apa Pak? Ya harapannya Rizky nanti menjadi seperti teman yang lain, normal aktif, seperti teman-temannya ya. Kemudian bisa mengikuti tambah ya. Tambah mengikuti, tambah bisa bersosialisasi dengan temannya. Oke, itu Pak Agus karena memang apa namanya tujuannya ini baik, dan juga saya yakin nanti dalam aksinya Pak Agus ke Rizky ini nanti tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti akan nanti ada banyak tantangan-tantangan. Pak Agus bisa untuk berkonsultasi, boleh dengan saya, boleh dengan teman-teman yang lainnya. Yang penting kita bisa memberikan saran dan membangun agar bagaimana masalah ini terpecahkan gitu ya Pak Agus ya. Baik, Pak Agus, panjenengan punya tanggung jawab besar. Betul. Atas Rizky, kemudian atas masalah yang menimpa Rizky saat ini. Kemudian juga Pak Agus juga punya tanggung jawab besar kepada komunikasi kepada orang tuanya. Etika dalam berkomunikasi dengan orang tua Pak Agus pasti sudah paham, saya yakin itu. Kemudian harapan saya Pak Agus dapat mewujudkannya itu dalam sebuah apa ya namanya, wujud yang nanti akan bermanfaat ya untuk Rizky, untuk Pak Agus sendiri, dan juga untuk teman-teman yang lainnya. Ya, seperti itu Pak Agus. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Baik. Dengan demikian saya bisa mencari solusi saya nanti untuk yang saya lakukan untuk Rizky. Baik. Semoga nanti Rizky bisa berubah sesuai harapan saya, mungkin harapan semuanya, biar dia nanti bisa lulus di SD. Iya Pak, yang pasti tujuan kita mendidik. Iya. Nah, mendidik. Ya, seperti itu Pak Agus. Terima kasih Pak. Sami-sami Pak Agus. Tidak apa-apa Pak Agus. Pak Ahmad, Ya, saya Bu. sudah mencatat kegiatan coaching yang dilakukan Pak Ahmad dengan Pak Agus tadi. Apakah menurut Pak Ahmad indikator dan kompetensi kegiatan coaching Pak Ahmad tadi sudah sesuai harapan Pak Ahmad? Kalau saya menilai pribadi ya Bu ya, itu sudah sesuai, bahkan sudah melebihi dari ekspektasi saya sebagai coach waktu itu ya. Karena dari kegiatan yang sudah saya laksanakan dengan Pak Agus itu ternyata muncul ide-ide yang baru. Jadi tanpa saya intervensi, Pak Agus itu dapat mengeksplor dirinya sendiri, kemudian mencurahkan pemikirannya itu dalam bentuk ide, bahkan sampai ke aksi nyata. Tadi Pak Agus juga sudah menceritakan ke saya, bahkan rigid sekali cara menceritakannya ya. Jadi saya sangat terkesan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus, dan saya juga senang karena kompetensi yang sudah saya tuliskan di awal itu ternyata masih di bawah dari capaian ini. Jadi lebih dari yang saya harapkan, seperti itu. Oh, berarti benar-benar sangat sudah mencapai tujuan juga. Sangat ya, Pak? mencapai tujuan sekali. Iya. Mungkin sekian dari saya sebagai pengamat, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk semuanya Pak. Baik Bu, terima kasih dukungannya, terima kasih atas supportnya dari semuanya, mulai dari tempat, kemudian akomodasi tadi. Kalau saya sendiri mungkin kerepotan tadi ya, karena dukungan dari Bu Dewi semua terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi kita dan teman-teman yang lainnya. Ya, sama-sama Pak Ahmad. Mohon izin ya Bu ya. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Agus. Selamat siang. Selamat siang Pak. Bu Dewi, mohon Iya, maaf Pak. di sini nanti saya menjadi supervisor, akan mengamati Bu Dewi melakukan kegiatan coaching hari ini. Iya Pak. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah panjenengan sudah siap untuk coaching hari ini? Alhamdulillah sudah siap Pak. Nah, untuk itu apakah rubrik penilaiannya sudah disiapkan juga? Alhamdulillah sudah disiapkan juga Pak. Kira-kira rubrik penilaiannya seperti apa? Di sini saya rubrik penilaian yang saya siapkan, yang pertama itu mendengarkan aktif ya Pak. Kemudian yang kedua
memberikan pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terbuka yang berasal dari informasi bersumber dari Koji, Pak. Kemudian yang ketiga, memberdayakan Koji dengan harapan Koji dapat membuat rencana aksi spesifik dalam mengatasi masalahnya, Pak. Ya, baik, jadi jenengan sudah menyiapkan 3 rubrik, yang Iya, pertama Pak. secara aktif, kedua menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga menggali potensi dari Koji ya. Iya, Pak. Nah, kemudian kompetensi apa yang nanti panjenengan akan kembangkan? Pertama tadi kemampuan mendengarkan aktif tadi ya, Pak. Saya nanti kompetensinya yaitu saya akan melakukan observasi, Pak. Yaitu memberdayakan Koji dengan cara memberikan bantuan berupa pertanyaan yang sifatnya membantu mengidentifikasi masalahnya seperti itu. Jadi saya akan membantu Koji itu dalam mengidentifikasi masalahnya. Kemungkinan kan sebetulnya Koji itu sudah memiliki apa itu, Pak, sebuah cara untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi kadang dia juga seperti masih punya unek-unek gitu ya, Pak. Seperti itu, Pak. Kemudian kompetensi mana yang mungkin lebih spesifik lagi, secara spesifik yang nanti akan saya memancing ide-ide. ide baru dari Ya, iya, Pak, benar. Kemudian indikator apa nanti yang mungkin untuk tercapaian dari coaching? Indikator yang akan saya terapkan itu yaitu mendengarkan aktif, Pak, karena memang kalau orang curhat kalau didengarkan kan seneng gitu ya, Pak. Jadi saya tidak mempengaruhi dari pendapatnya Koji, tapi saya akan ikut, intinya ikut berjalan Ya. ya seperti itu, Pak. Ya. Mungkin itu Bu Dewi, semoga nanti dalam kegiatan coachingnya berjalan lancar Ya, dan Pak. saya akan mengamati proses dari masing-masingnya. Semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik ya Bu ya. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Saya mohon izin untuk melakukan Ya, siap. coaching, Pak. Monggo, Selamat siang, Pak. Ya, Aku. selamat semangat ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Monggo, Pak Ahmad. Oke Bu, mumpung ini saya ingat ya dan ketemu jenengan. Iya, Ini Pak. Bu Dewi ada waktu longgar nggak? Jam berapa ya, Pak? Alhamdulillah ini sudah waktunya istirahat ya, Pak. Ya istirahat Bu. Iya, Berarti Pak. longgar ya Bu ya? Iya, sangat Oke. longgar, Pak. Bu Dewi, ini saya mau minta pertimbangan dari Bu Dewi ya. Iya, Pak. Karena Bu Dewi menurut saya salah satu guru yang saya anggap senior di Iya, sini ya. benar, Pak. Cuman kalau saya tidak keluar wajah ya pekewo begitu. Nah Bu Dewi, ini itu ada satu masalah yang muncul di kelas saya. Murid saya ini akhir-akhir ini kok berubah sikap ya. Oh, perubahan sikapnya seperti apa, Pak? Gini Bu, awalnya itu kalau saya cerita dari depan dulu ya. Awalnya itu dia biasa, bermain juga biasa, datang pulang biasa, pelajaran juga ya umumnya rata-rata anak-anak lah seperti Iya, itu, Pak. tidak terlalu di bawah tapi juga tidak terlalu menonjol. Tapi akhir-akhir ini itu dia itu kayak lesu gitu loh, Oh, malas. Kemudian kalau ada tugas ataupun ada pekerjaan yang harus diselesaikan itu dia semacam ogah-ogahan. Kalau dulu saya lihat dia tidak seperti itu, tapi kok akhir-akhir ini kok agak beda. Itu loh Bu, si Agus itu loh Bu, Wah, Agus. Agus Iya. ya, Pak. Oh iya. yang tahu kan anaknya tinggi besar itu. Iya. gitu. Saya pernah waktu itu ya, Pak. Dia ikut cerdas cermat itu ya, Pak. Ya dulu pernah sempat ikut di kelas 5 itu dia pernah ikut cerdas cermat ya, tapi kalau sekarang di kelas 6 kan sudah nggak boleh ikut lomba-lomba Iya, yang Pak. semacam itu ya Bu ya. Nah itu Bu, dia itu sekarang koyok sudah berubah gitu loh Bu. Berubahnya mungkin secara spesifiknya, Pak. Mungkin sudah pernah ditanya belum, Pak? Nah itu saya itu kan kalau ngajar kan ya cuma sebatas ketemu, tidak empat mata Bu. Waktu itu saya pernah tanya, Agus, Pak Guru boleh tanya enggak? Nah dia itu cuma lihat saya itu terus diam itu dah Bu. Pak
Terus saya tanya lanjut, kamu itu kok jadi kayak malas-malasan gini kenapa? Dia cuma jawab geleng-geleng tanpa sepatah kata pun. Itu kan saya juga bingung. Terus saya tanya ke teman-temannya, itu temanmu itu kenapa? Tapi di luar kelas ya, tidak saat berada di depannya Agus. Katanya teman-temannya itu nggak tahu Pak, itu Agus sekarang kok jadi beda. Dulu asik diajak main, kok sekarang dia jadi pendiam. Kemudian pas di kelas itu seringnya itu malah kayak orang kayak tidur Bu. Tapi dia tidak tidur ternyata. Jadi terus apa yang dilakukan Pak? Jadi gini, waktu itu temannya ada ya, satu temannya itu namanya Hanifah. Itu dia duduk di sebelahnya selang satu meja. Itu dia memperhatikan aku dan cerita ke saya. Dia itu duduk cuma kepalanya diletakkan di meja dulu. Oh iya Pak. Jadi dia kayak gini ya, itu namanya apa sih ini kayak gini tuh? Kayak apa ya, senderan tapi ya, senderan di meja. Tapi matanya melek katanya gitu. Kemudian saya juga tanya ke Hanifah, kamu tahu nggak itu Agus kenapa kok jadi seperti itu? Hanifah juga tidak tahu. Tapi ada satu siswa yang cerita ke Hanifah, katanya dia tahu. Terus tapi beda kelas Bu ini. Oh, ya, iya. yang karena dia adik kelas, dia masih kelas 4. Namanya Anis. Oh, iya. Nah, dia itu cerita kalau ternyata si Anis dengan si Agus ini satu kompleks perumahan. Iya. Nah, setelah itu saya tanya sama si Anis ya, saya cari Anis, kamu tahu nggak, kenal nggak sama Agus? Iya Pak, saya tahu Pak. Agus yang di kelas 6 itu. Iya. Oh itu Pak, satu perumahan Pak sama saya. Terus ada apa Pak ya? Saya tanya, itu Agus kok sekarang jadi pendiam itu kenapa? Ternyata itu di luar ekspektasi saya ya. Saya pikir sakit atau mungkin nggak paham pelajaran atau mungkin kurang motivasi. Ternyata enggak. Jadi karena ada faktor keluarga. Jadi Agus ini katanya itu di keluarganya itu Agus ada ya namanya cekcok. Itu iya. bilangnya Hanifah, karena kebetulan Hanifah itu rumahnya satu kompleks ya. Terus saya tanya lagi, kenapa kok ada kayak gitu Mbak? Kurang tahu Pak. Pokoknya saya pernah dengar itu mamanya Agus itu marah-marah sama ayahnya. Terus ya saya kepo kan Bu ya, saya tanya ke si siapa namanya Hanifah, itu mamanya Agus itu kerjanya apa sama papanya. Itu ternyata dua-duanya sibuk Bu. Jadi ayahnya Agus itu dia itu kerjanya luar kota, pulangnya tidak setiap hari. Kemudian mamanya itu dia semacam kayak bekerja di kayak perusahaan kosmetik, kayak kalau dalam istilah sekarang skincare lah gitu. Jadi dandanannya ya tahu sendiri ya Bu ya, kan skincare seperti apa. Nah itu, tapi saya belum mengarah ke sana untuk cari informasinya ke sana. Itu Bu, itu baru dari si versinya Hanifah gitu loh. Jadi ceritanya dari teman-temannya tadi ternyata tidak ada yang cocok. Saya pikir tuh Agus itu sakit. Nah, kalau sakit kan masa iya sakit selama itu nggak sembuh-sembuh gitu kan. Ternyata itu Bu. Itu. Dari sikapnya Agus selain mungkin lebih males itu ya Pak, untuk ke temannya itu mungkin lebih intinya dibalaskan ke temannya gitu nggak Pak? Kalau apa ya, sosialisasi dengan temennya menurut saya masih batas wajar. Cuman waktu itu pernah itu di kelas itu kejadiannya setelah pergantian jam itu kan guru belum datang, rame kan kelas itu kan, biasalah anak-anak ngobrol sana ngobrol sini. Agus itu semacam kayak keganggu dengan suara. Jadi tahu-tahu ya, ini laporannya teman-temannya. Waktu itu saya belum ngeh kalau si Agus ini punya perubahan sikap seperti ini. Itu Agus itu teriak sambil gebrak meja. Teriak diam gitu toh, sambil gebrak meja. Teman-temannya juga kaget. Loh, Agus kok gitu seperti ini? Wah, mungkin apa itu ya Bu ya. Pengaruh karena dia sering di rumah lihat orang tuanya yang ya kurang harmonis lah, bahasa saya seperti itu ya Bu ya. Ya, untuk menyalurkan emosinya seperti itu. Iya, saya juga
berpikir ke sana, tapi setelah dapat cerita dari si Hanifah yang kelas 4 tadi, sebetulnya saya pikir Agus ini enggak sampai segitu Bu orangnya, cuman ya ternyata itu, dan saya juga kaget itu dapat fakta yang gitu. Iya. Oh ternyata ini ya. Itu kalau menurut Bu Dewi, saya sebagai gurunya ya ini ya, saya itu harus bagaimana Bu? Itu bagaimana ke depannya ini nanti? Sebelumnya ke situ rencana Pak Ahmad dulu, intinya rencana untuk menangani Agus tadi ya Pak, itu mungkin Pak Ahmad ada rencana untuk menemui orang tuanya? Oh ada sih Bu, cuman kalau saya pengennya ke Agusnya dulu. Agus ini mau saya ngobrol, saya ajak ngobrol dari hati ke hati lah. Nanti gampang, nanti saya carikan di ruangan saya atau di masjid atau di mana, biar Agus ini lebih terbuka. Mungkin waktu itu saya tanyanya juga konteksnya kurang pas Bu. Saya tanyanya ketika di kelas pas pelajaran, jadi teman-temannya denger mungkin Agus kalau mau cerita dia nggak nyaman kan kalau didengar sama teman-temannya. Mungkin nanti saya panggil dulu Agus, saya ajak ngobrol dia. Terus nanti ke orang tuanya, mungkin karena waktu dekat ini kan kita bagi rapot ya Bu ya, otomatis kan pasti yang ngambil orang tuanya. Saya ambil momennya di sana aja nanti. Saya pengen ketemu dengan orang tuanya, atau mungkin nanti saya minta dua-duanya datang gitu, gimana Bu? Cocok gak? Ya, kalau itu lebih bagus Pak, ya, karena kan yang memicu sebuah konflik itu kan tidak semuanya mungkin orang pasti laki-laki ayahnya, tapi ya nggak bisa selalu yang memicu konflik itu kan laki-laki. Jadi yang ambil rapot kan biasanya ibu ya ibunya Pak? Betul ya itu, jadi mungkin ya itu lebih bagus untuk kedua orang tuanya dipanggil seperti itu ya Pak. Sekalian momen rapotan gitu ya. Jadi nggak begitu kelihatan kalau ini saya mau cari solusi dari permasalahannya Agus. Saya juga khawatirnya begini Bu, Agus ini di sekolah seperti ini orang tuanya kurang tahu, karena saya yakin karena ya kesibukan, perhatiannya orang tua ke anak itu pasti akan terbagi dengan pekerjaan. Ya separuh untuk pekerjaan, separuh untuk anak. Kadang seperti itu, kadang kan malah hampir semuanya untuk pekerjaan, anaknya diabaikan gitu. Jadi rencana saya memang yang satu Agusnya dulu saya panggil, saya ajak ngobrol, kemudian nanti kan ini paling kurang seminggu lagi ya rapotannya ya. Pak, saya bisa ketemu sama orang tuanya untuk ya sekedar sharing, atau mungkin saya bisa memberikan solusi dari permasalahannya gitu Bu. Iya, bagus sekali Pak itu. Apa itu rencana Bapak Ahmad ya? Mungkin dari rencana Pak Ahmad itu ya, apa komitmen Pak Ahmad untuk melakukan rencana? Komitmen saya yang pasti saya pengen Agus ini bisa seperti dulu, Agus yang sebelumnya. Jadi dia dengan temannya juga aktif, di pelajaran dia juga aktif, tidak seperti murung lah. Kalau sekarang saya lihatnya itu juga ikut kasihan. Saya mau bantu dengan mau tak lesi, ya nek dia itu cuma ketinggalan pelajaran, tidak kan karena ada masalah yang lainnya gitu. Ya ternyata ya inilah fungsinya ngobrol ya Bu ya, dengan ngobrol kan ternyata saya itu kadang susah Bu, mau ngambil satu keputusan itu berat ya, karena kadang saya itu menentukannya sendiri. Kalau ngobrol kayak gini kan ada Bu Dewi sebagai coach saya, kan bisa saya pakai untuk bahan pertimbangan gitu ya. Luar biasa banget itu Pak Ahmad. Mungkin seseorang yang punya masalah ini mungkin juga akan melakukan itu, mungkin tidak lebih ke orang tua dipanggil gitu. Pak Ahmad sudah melakukan rencana yang sangat luar biasa Pak itu. Mudah-mudahan rencana itu berjalan lancar. Saya juga sangat mendukung dengan rencana itu Pak, dan juga Agus segera sadar untuk sadar untuk menjadi siswa yang awalnya itu mungkin riang, sekarang jadi yang murung gitu ya Pak. Iya Bu, saya juga kasihan itu. Iya Pak, mungkin itu dari saya Pak. Mungkin semoga yang saya harapkan juga menjadi harapan Pak Ahmad untuk keberhasilannya gitu Pak. Betul Bu. Nggih Bu, terima kasih atas waktunya, kelonggarannya, dan juga ini
Ya udah malah ngerepotin saya ini. Matur nuwun sangat, soalnya ya sami-sami. saya kadang kalau memutuskan sendiri kan saya juga takut kalau keputusan saya berat sebelah. Nggih, Pak. Ngaten nggih Bu, terima Pak. kasih Bu Dewi atas waktunya. Nggih, Mohon pamit, mohon nggih. izin. Sami-sami, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Selamat siang, Pak. Bagaimana tadi kegiatan coachingnya? Bisa Alhamdulillah dijelaskan? berjalan lancar, Pak. Tadi Pak Ahmad itu menceritakan sebuah masalah yang dihadapi ya Pak. Sebetulnya Pak Ahmad sudah mempunyai solusinya, Pak. Ya, Tapi ya. memang Ya, lebih tadi saya mengamati, wah sangat seru sekali. Iya, Pak. Kemudian yang saya tanyakan, apakah kompetensi dan indikator itu sudah tercapai? Apakah Sudah. tercapai? Sudah tercapai, Pak. Karena saya sebagai coach, saya sudah mampu memberikan pertanyaan terbuka. Kemudian saya juga mampu memunculkan ide-ide dan solusi dari coaching tanpa intervensi dari saya, Pak. Dalam kegiatan tadi saya juga tidak membagikan pengalaman saya karena memang tidak diminta oleh coach ya Pak. Kemudian semua pertanyaan saya ajukan bersumber dan relevan dengan informasi yang saya peroleh dari coach Pak, seperti itu. Dalam kegiatan coaching tadi saya juga mampu menyadarkan emosi coach Pak, dan saya juga mampu intinya seorang coach itu untuk melakukan keterbukaan Pak. Jadi bisa menemukan solusi Iya, sendiri ya. seperti itu, Pak. Iya. Ya, alhamdulillah untuk coaching tadi sudah berjalan dengan bagus. Iya, Pak. Jadi coachingnya bisa mengeluarkan ide-ide yang baru, bisa mencari solusinya sendiri dari permasalahan. Iya, Dan dengan betul, Pak. sebagai coach sudah bisa menjadi coach yang bagus. Iya, Pak. Mungkin itu Ibu Dewi, semoga nanti kedepannya lebih bagus lagi. Nanti semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Lanjut Pak, terima kasih Pak Agus sudah mengamati kegiatan coaching tadi. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua ya Pak.